Baru beberapa detik yang lalu, kami mendapatkan informasi benar dan akurat. Ini sungguh luar biasa, dan sangat-sangat luar biasa. Teman semua tahu kenapa? Ya tentu saja, dikarenakan, kami baru menganalisa dan segera memberikan informasi langsung bahwa sangat mengerikan ialah Amerika Serikat yang lebih peduli Israel dan Ukraina, berbahaya dan sangat tidak masuk akal. Tak hanya itu saja, yang lebih menyakitkan dan mengiris hati dan membuat jiwa tak tenang ialah, pasokan air tidak ada dan tidak diberikan. Kacau, dan sangat mengerikan. Tentu saja mungkin karena azab, akhirnya ribuan rumah hangus habis terbakar di jilat si jago merah. Wali kota kabur seakan-akan tidak tahu dan tidak bertanggung jawab. Amerika, ya ampun Amerika. Kebakaran hebat yang terjadi di dekat Los Angeles telah menarik perhatian nasional terhadap kritik kebakaran hutan di Amerika. Karena kebakaran hebat seperti ini semakin sering terjadi, dan korban jiwa yang ditimbulkannya sangatlah besar. Nyawa melayang, keluarga mengungsi, dan seluruh lingkungan menjadi abu. Seperti kebakaran hutan hebat lainnya baru-baru ini, kebakaran di Los Angeles menimbulkan pertanyaan tentang apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kehancuran seperti ini di masa mendatang. Untuk menjawab itu, yang terlebih dulu, kita harus mengakui kenyataan pahit bahwa dunia hampir pasti akan gagal untuk memulihkan iklim yang terus membahayakan. Maka, Kak Chloe. Hai teman semuanya, bertemu kembali bersama saya Mr. Chloe. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Baru beberapa detik yang lalu, kami menerima informasi yang benar dan akurat mengenai Amerika Serikat yang lebih peduli Israel dan Ukraina, berbahaya dan sangat tidak masuk akal. Tak hanya itu saja, yang lebih menyakitkan dan mengiris hati dan membuat jiwa tak tenang ialah, pasokan air tidak ada dan tidak diberikan. Kacau, dan sangat mengerikan, tentu saja mungkin karena azab, akhirnya ribuan rumah hangus habis terbakar di jilat si jago merah. Wali kota kabur seakan-akan tidak tahu dan tidak bertanggung jawab. Amerika, takdirmu kenapa begitu? Sebagai pengawal, pendamping, dan sebagai rakyat Republik Indonesia dan rakyat yang setia mencintai Pak Prabowo, kami diamanatkan untuk memberikan informasi dan edukasi sebagai bahan diskusi dan pembelajaran bersama. Tentu saja, sesuai amanah, tugas kami menjadikan ruang untuk bertukar pendapat, bertukar pikiran. Tim kami menganalisa setiap hari dan setiap saat, memantau hal-hal apa yang terjadi di Indonesia bahkan di dunia. Maka dari itu kami berikan informasi dan tayangan edukasi untuk dijadikan bahan diskusi bersama teman semuanya. Video yang kami kumpulkan dari beberapa sumber dan kami kelola sesuai prosedur, dan kemudian kita tonton bersama-sama. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan diskusi bersama. Mari kita kawal kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Presiden tercinta kita, agar kemajuan negara dan bangsa Indonesia segera terwujud. Hal yang harus dipertegas untuk saling mengingatkan ialah, setiap warga negara diberikan kebebasan untuk berekspresi dan berpendapat. Itu semua diatur dalam undang-undang. Jika teman semuanya sudah merasa bijaksana dan dewasa kemudian menyukai informasi ini, silahkan subscribe, like dan share. Ingatlah, manusia yang berpikir adalah manusia yang memberikan pendapat dengan baik tanpa ragu. Berkomentarlah teman semuanya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, kita saksikan bersama-sama. Dalam pidatonya di Florida, Trump ancam akan menjadikan Gaza sebagai neraka jika ia menjabat sebagai presiden. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. Tidak lama setelah pernyataan ini, tahu apa yang terjadi? Los Angeles, salah satu negara bagian Amerika Serikat, justru yang jadi seperti neraka karena kebakaran hutan yang hebat. Saking hebatnya,
Total kerugiannya diperkirakan mencapai ribuan triliun rupiah. Tapi, apa sebenarnya yang menyebabkan Los Angeles jadi seperti ini? Mari kita bahas. A Los Angeles disaster movie roars to life. Whoa! This was like an 80-mile-an-hour blowtorch. I came out and I saw a fireball. Menurut petugas kebakaran di California, setidaknya ada 5 kebakaran yang berkobar di daerah yang lebih luas, yaitu Palisades, Eaton, Hertz, Lydia, and Kenneth. Tapi Pacific Palisades, kawasan pemukiman elit yang sebagian berada di pesisir pantai di barat laut Los Angeles yang berbatasan dengan Malibu di sebelah barat, jadi salah satu kawasan yang paling parah terdampaknya. Kobaran api ini membakar lebih dari 21.000 hektar lahan. Awal mulanya, dari kebakaran semak belukar di kaki bukit timur laut Los Angeles, dekat dengan kawasan cagar alam. Dan hanya dalam hitungan jam, api menyebar cepat karena angin Santa Ana yang mencapai 160 km per jam. Angin Santa Ana ini bertiup dari arah timur ke barat melewati pegunungan di California Selatan. Inilah salah satu faktor utama yang mendorong api sampai ke wilayah pegunungan dan kaki bukit. Masalahnya bukan cuma menyebarkan api dengan sangat cepat, tapi juga membuat kobaran api menjadi lebih besar. Bahkan, bara api kecil ini bisa berubah jadi kobaran besar hanya dalam hitungan menit. Tapi selain angin kencang dan kurangnya curah hujan yang menyebabkan kebakaran, para ahli menyebut kalau perubahan iklim mengubah kondisi latar belakang dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran. Sejak April 2024, curah hujan di wilayah ini tercatat menurun hingga 10% dari rata-rata tahunan, membuat vegetasi menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kelembapan udara, menciptakan bahan bakar alami bagi kobaran api, hingga pada akhirnya bencana kebakaran hutan yang mengakibatkan kerusakan besar di sejumlah kawasan Los Angeles ini diperkirakan menjadi kebakaran dengan kerugian terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Soal kerugian, melansir CNBC, Bank Investasi JP Morgan memperkirakan bahwa kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan di Los Angeles telah meningkat lebih dari 2 kali lipat sejak Rabu menjadi hampir 50 miliar US dollar atau sekitar 809,1 triliun rupiah. Kerugian diperkirakan bisa meningkat sampai di angka 57 miliar US dollar atau bahkan ratusan miliar dolar. Ini belum dihitung total kerugian yang diasuransikan, seperti properti-properti di kawasan Pacific Palisades yang merupakan salah satu area terkenal sebagai lingkungan elit yang dilaporkan mengalami kerusakan paling parah dan kawasan lainnya. Ini ditaksir bisa melebihi 20 miliar US dollar atau sekitar 323,6 triliun rupiah. Jadi, kerugian ditaksir bisa mencapai ribuan triliun. Selain karena faktor alam, ada sejumlah masalah dalam penanganan kebakaran ini. Para pejabat pemerintahan mulai saling tunjuk kesalahan dan lempar tanggung jawab atas terjadinya kebakaran. Presiden terpilih Donald Trump langsung mendesak musuh bebuyutannya, Gubernur California Gavin Newsom, karena dinilai tidak becus menatah California. Menjawab tudingan Trump, Gubernur Newsom mengatakan dalam konferensi pers bahwa tidak seharusnya ada permainan politik pada saat pihaknya melakukan evakuasi korban kebakaran. Belum lagi di tingkat bawah, saling tunjuk soal siapa yang paling bertanggung jawab antara Kepala Departemen Pemadaman Los Angeles Christine Crowley dan Wali Kota Los Angeles Karen Bass. Kepala Departemen Pemadaman menyebut kalau Wali Kota Los Angeles telah memangkas anggaran hampir 18 juta US dollar yang membuatnya tidak punya sumber daya dan personil untuk menangani bencana sebesar ini. Ketidakmampuan peralatan ini terlihat dari video yang beredar di X. Bahkan, salah satu akun mengkritik bagaimana LA menyumbangkan sebagian peralatannya
Sementara petugas terpaksa harus menggunakan kerucut lalu lintas untuk menyendok air dari genangan dan mencoba memadamkan api. Di sisi lain, Wali Kota Bass membela keputusannya untuk memangkas anggaran karena terjadi masa yang sulit. Tapi menurutnya itu tidak berdampak pada tanggap darurat kebakaran hutan. Dan saling tuduh dan lempar tanggung jawab ini mulai setelah meningkatnya jumlah rumah yang terbakar dan korban jiwa. Tapi sebenarnya masalahnya lebih kompleks dari itu. Hidran jadi satu-satunya cara selain mobil pemadam kebakaran. Petugas sebenarnya sudah mengisi 3 tangki berkapasitas 1 juta galon, tapi sayangnya itu tidak cukup. Hidran tidak dirancang untuk menangani 50, 100, dan 1000 bangunan yang terbakar secara bersamaan dalam waktu 24 jam. Selain itu, sistem penyimpanan air di Los Angeles memang tidak dirancang untuk menghadapi kebakaran besar. 3 tangki air utama di wilayah Palisades dilaporkan kosong. Departemen Air California sudah mengirimkan 20 tangki tambahan untuk membantu, tapi kapasitas yang ada masih jauh dari cukup. Sebenarnya pemadaman kebakaran dari udara adalah salah satu cara yang paling efektif. Hanya saja, angin kencang Santa Ana yang membuat pemadaman dari udara jadi sangat beresiko. Barulah setelah angin mereda, pemadaman dari udara pun dilakukan. Bahkan petugas kebakaran dari negara bagian dikerahkan ke California. Bahkan, Kanada dan Meksiko, negara yang sering berseteru dengan Amerika, ikut mengerahkan pasukan pemadam kebakarannya untuk membantu memadamkan api. Kebakaran untuk sementara memang bisa dikendalikan, tapi bukan berarti benar-benar terkendali. Ada sekitar 153.000 warga Los Angeles harus mengungsi dari rumah mereka. Dan sekitar 166.000 orang berada dalam peringatan evakuasi. Kondisi cuaca yang memburuk masih berpotensi membuat kebakaran hutan terus berlanjut dan bisa menyebabkan pemadaman listrik di Los Angeles. Tapi yang sekarang mendesak adalah soal pemulihan. Lebih dari 35.000 hektar lahan terbakar dan lebih dari 12.000 bangunan hancur. Properti yang hancur termasuk rumah, etalase toko, gudang, dan mobil. Seluruh lingkungan bahkan rata dengan tanah dan hanya menyisakan puing-puing. Selain itu, yang juga paling penting adalah mendukung masyarakat yang terkena dampak. Upaya harus difokuskan pada kebutuhan langsung dan jangka panjang penduduk setempat dan pada mereka yang paling terpengaruh oleh peristiwa bencana di masyarakat ini, seperti orang dewasa yang lebih tua dan orang-orang dengan kondisi kesehatan kronis. Mereka-mereka ini butuh perhatian khusus dari pemerintah. Dan seperti yang sudah disinggung tadi, masalah yang tetap jadi perhatian khusus adalah kerugian ekonomi. Kenapa? Karena kebakaran LA ini masuk di antara yang terbesar sepanjang sejarah Amerika Serikat. Total kerusakan dan kerugian ekonominya diestimasi sebesar 135 miliar US dollar sampai 150 miliar US dollar. Kerugian ini meliputi kerusakan bangunan yang tidak berasuransi, serta dampak ekonomi sebab hilangnya gaji karyawan serta gangguan pada rantai pasok. Apabila perhitungannya tepat, maka angka kerugian ini akan menandingi total angka kerugian pada 23 kebakaran hutan terparah sejak 1980 senilai 148 miliar US dollar. Kebakaran hebat yang terjadi di dekat Los Angeles telah menarik perhatian nasional terhadap kritik kebakaran hutan di Amerika. Karena kebakaran hebat seperti ini semakin sering terjadi dan korban jiwa yang ditimbulkannya sangatlah besar. Nyawa melayang, keluarga mengungsi, dan seluruh lingkungan menjadi abu. Seperti kebakaran hutan hebat lainnya baru-baru ini, kebakaran di Los Angeles menimbulkan pertanyaan tentang apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kehancuran seperti ini di masa mendatang. Untuk menjawab itu, yang terlebih dulu, kita harus mengakui kenyataan pahit bahwa dunia hampir pasti akan gagal untuk memulihkan iklim yang terus membahayakan. Maka, adaptasi terhadap perubahan iklim adalah pilihan kebijakan terbaik yang bisa segera dilakukan. Cara yang paling mudah dan jelas adalah dengan menerapkan peraturan dan tata tertib bangunan yang lebih ketat. Karena perubahan iklim memperburuk intensitas bencana alam, mulai dari kebakaran hutan hingga badai,
Peraturan infrastruktur yang lebih ketat di lokasi yang beresiko bisa membatasi dampak dan kerusakan ekonomi. Bangunan harus dibangun dengan standar yang jauh lebih tinggi, atau tidak dibangun sama sekali di lokasi yang beresiko lebih tinggi terhadap bencana alam. Dan untuk mencapai itu, Amerika Serikat perlu menganggarkan dana yang lebih besar untuk dampak iklim yang semakin mematikan. Oke lah, teman semuanya, apakah kalian punya pendapat lain? Jika ada silahkan berkomentar. Jika kalian menyukai, silahkan komentar, like dan share. Ingatlah teman semuanya, kita punya hak untuk berkomentar. Kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya. Berkomentarlah. Kak Chloe.